61. Oh cucu yang terkasih. Ningsi menyelinap pergi dan berlari ke kamar kecil di belakangnya. Dia terjun ke dalam bilik dan membuka tas ransel besar berwarna hitam. Dia mengeluarkan alat-alatnya dan mulai merias wajah. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Ningsi sudah berubah menjadi wanita tua berambut putih. Nada dering untuk pemberitahuan pesan teks terdengar di teleponnya. Ningsi mengeluarkan ponselnya untuk melihat, dan itu memang dari Jiang Muye. Raja Iblis yang rusak, Ningsi. Aku memberimu 5 menit untuk muncul di hadapanku, atau aku akan mengumumkan hubungan kita. Sial. Ningsi memeriksa makeupnya untuk yang terakhir kalinya, lalu buru-buru berlari ke area yang paling ramai dari kerumunan. Dia menunjukkan ekspresi tak berdaya dan cemas dan terbatuk 2 kali. Tolong biarkan aku lewat, permisi, gadis-gadis baikku, bisakah kau membiarkan wanita tua ini memandang Ahye? Ah, jangan mendorong, ada wanita yang sangat tua di sini. Nenek, mengapa kamu ingin melihat Muye kami? Jangan bilang kau juga penggemar Muye. Iya dewa, Muye kami menarik muda dan tua. Dia bahkan punya penggemar nenek. Semuanya, cepat, biarkan nenek ini lewat. Nenek, berapa umurmu? Ningsi membungkuk dan memukuli punggungnya, berterima kasih pada mereka terus-menerus. Gadis-gadis yang terkasih, terima kasih semua. Saya sudah berusia 80 tahun. Saya sangat menyukai lelaki kecil ini, karena dia sangat mirip cucu saya. Cucu saya saat ini bekerja di tempat yang sangat jauh, saya hanya bisa melihatnya beberapa kali dalam setahun. Setelah mengatakan itu, dia mulai menghapus air mata. Muye, Anda punya penggemar nenek di sini. Tolong temui dia. Iya, tolong temui dia setidaknya sekali. Dia sangat menyedihkan. Dengan dukungan antusias dari para penggemar, Ningsi dengan cepat didorong ke depan. Di tengah kerumunan, Jiang Muye menggunakan jari-jarinya untuk menyisir rambutnya yang pirang dan acak-acakan. Dia melepas kacamata hitamnya dan jejak kecurigaan melintas di wajahnya yang tampan, penggemar nenek. Iya, dia hampir 80. Dia datang khusus ke bandara pada hari yang panas hanya untuk bertemu Anda. Dia bilang dia sangat menyukaimu karena kamu terlihat seperti cucunya, yang bekerja di luar negeri. Saat para penggemar selesai berbicara, Jiang Muye mengikuti jalan yang telah dibuka kerumunan, dan melihat seorang wanita tua yang keriput mengenakan pakaian kasar tati, memegang tongkat. Ekspresi Jiang Muye langsung menjadi sangat bengkok. Dia menggunakan alasan terakhirnya untuk menahan kutukan yang tersisa, dan menatap wanita tua, itu seolah-olah dia ingin mencekiknya sampai mati. Tentu saja, ini semua terjadi dalam 1 detik, jadi para penggemar tidak mendeteksi kelainannya. Ah, cucuku yang baik, nenek sangat merindukanmu. Ningsi jatuh ke Jiang Muye dengan langkah tiba-tiba ke depan. Dia mengacak-acak rambutnya, menangis seolah dia patah hati. Semua orang di tempat kejadian menyaksikan momen yang hangat dan menyentuh ini, dan mereka mengikuti sambil menangis seperti hujan. Suara ranah media juga menyala secara konstan. Ningsi, tunggu saja sampai malam ini. Jiang Muye menggertakkan giginya saat dia berbisik ke telinganya. Ah, cucuku tersayang. Mengapa kamu menjadi sangat kurus? Hati nenek sakit bagimu. Ningsi benar-benar beraksi, rambut yang paling sia-sia bagi Jiang Muye telah diacak-acak menjadi sarang burung. Melihat bahwa Jiang Muye hampir melepaskan amarahnya dan hendak meledak, manajernya, Lei Ming, keluar untuk membantunya keluar dari masalah. Semuanya, tolong beri jalan. Nenek ini agak terlalu emosional dan tubuhnya agak lemah, jadi kami akan membantu mengirimnya pulang. Jiang Muye mempertahankan ekspresi yang hangat dan penuh perhatian,
tetapi mencubit tangan seseorang dengan ganas secara rahasia, dan dengan cepat meninggalkan bandara. 62, ayo, cium aku di sini. Di dalam minivan hitam. Cucu lelakiku yang baik, apakah kamu tahu di mana nenek tinggal? Ningsi, coba panggil aku cucu lagi. Grandson, jadi bagaimana jika aku memanggilmu itu? Aku akan membicarakannya denganmu. Datang kepadaku, aku masih khawatir kamu tidak akan berani. Ah, wanita terkutuk ini, kau benar-benar memukulku. Kursi belakang diguncang dengan kletters dan keributan, dan manajer, Lei Ming, mengemudi di depan benar-benar tak bisa berkata-kata. Muye, aku bilang kamu tidak akan bisa mengalahkannya tetapi kamu tidak akan percaya padaku. Apakah kamu senang sekarang? Judul besok akan berubah dari, cewek seksi mengambil Jiang Muye dari bandara. Menjadi, wanita tua mengambil Jiang Muye dari bandara. Jiang Muye, yang saat ini ditembaki oleh Ningsi, bingung dan jengkel, diam. Lei Ming memandang medan perang di kursi belakang dari kaca spion, dan mulutnya berkedut saat kepalanya dipenuhi tetesan keringat. Ningsi, bisakah kau lebih mudah padanya? Ambillah bahwa saya memohon Anda. Dia harus membuat film-film, iklan dan majalah khusus bulan ini. Aku tahu, Mingge, aku tidak akan memukul wajahnya, lebih baik kau berhenti menggeliat. Pada titik ini, Jiang Muye benar-benar kehilangan citra tampan dan anggun yang dia miliki di bandara. Dia saat ini diborgol oleh kedua tangan dan ditekan di kursi mobil. Dia tampak seperti telah dirusak. Ningsi, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Ningsi masih dengan senang hati memukulinya, tetapi Jiang Muye tiba-tiba menggunakan tangannya yang diborgol untuk membungkus bagian belakang lehernya dan menariknya ke bawah bersamanya. Melihat wajah tampan itu begitu dekat tiba-tiba, Ningsi tanpa sadar mundur dan mengangkat kepalanya, senyum ceria di wajahnya. Apa, kamu akan menggunakan kecantikanmu karena kamu tidak bisa mengalahkanku? Saat dia hendak mencium bibirnya, Jiang Muye tiba-tiba berbalik, GGH. Hahaha, Ningsi tertawa sampai dia harus memegangi perutnya dan meringkuk. Ayo coba lagi. Cium aku di sini. Bukankah riasan nenek sangat cantik hari ini? Melihat wajah Ningsi yang keriput dan bopeng, Jiang Muye berbaring di sana seperti ikan mati, seolah-olah dia telah kehilangan semua minat dalam hidup. Ningsi akhirnya selesai tertawa dan terengah-engah saat dia duduk. Ada apa? Anda benar-benar marah. Siapa yang membuatmu mencoba menjebakku dulu? Anda tidak akan membiarkan saya membalas dendam. Bajingan, kita belum bertemu begitu lama, tidak bisakah kamu merindukanku sedikit? Kamu benar-benar memukuliku ketika kita akhirnya bertemu lagi. Jiang Muye memelototinya dengan amarah, dan bahkan sedikit pun keluhan di kedalaman murid-muridnya. Ningsi tersenyum, tentu saja saya lakukan. Bukankah saya mengatakannya di bandara? Nenek merindukanmu. Untuk mencegah dirinya dari kematian karena kemarahan yang berlebihan, Jiang Muye akhirnya menyerah berkomunikasi dengannya. Dia mengangkat tangannya yang terborgol dan berkata dengan marah, mengapa kamu belum melepaskan ikatanku? Di mana sih kamu mendapatkan borgol ini? Ini barang terlarang di Tiongkok, bukan? Ningsi menggosok dagunya, ini, sepertinya aku membelinya dari toko barang seks di Taobao. Diskon 20%, hanya berharga $9.90. Jiang Muye. Lei Ming. Khawatir bahwa mereka berdua akan bertarung lagi, Lei Ming buru-buru mengubah topik. Kami sudah meninggalkan reporter dan penggemar, di mana kita pergi sekarang? Jiang Muye mengeluarkan cermin tangan untuk menyelamatkan rambutnya. Setelah mendengar kata-kata manajernya, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika dia berkata, kembalilah ke kediaman saya di pinggiran kota. Ningsi segera duduk,
Kalau begitu biarkan aku turun di pinggir jalan, aku akan naik taksi pulang. Heh, apa kamu pikir bisa kabur malam ini? Saya akan lihat di mana Anda mencoba lari. Jiang Muye menggertakkan giginya dengan kejam dan mengunci pintu mobil dengan kencang. Ning Si berkeringat. Dia tahu ini akan terjadi. Di jalan, ketika mereka terus mengemudi, Ning Si merasa ada yang tidak beres. Mengapa jalan ini begitu akrab? Tuan Rich Boy Jiang, Anda memiliki properti di Beijing. Properti itu tidak akan berada di Platinum Palace, kan? Ning Si mencoba bertanya. Jiang Muye mendengus, "Iya, jadi apa?" Tiba-tiba berpikir untuk memeluk kakiku yang besar. Sudah terlambat, saya katakan. Kecuali jika Anda memanggil saya kakek. Ning Si sedikit sedih. Tidak mungkin kebetulan bahwa kediaman Jiang Muye juga di Platinum Palace. Untuk beberapa alasan, alarm yang menggelegar mulai terdengar di benaknya, memberinya firasat yang tidak menyenangkan. 63/300 putaran perang. Saat mobil melaju melalui gerbang utama, Ning Si dengan santai bertanya, "Jiang Muye, kamu tinggal di mana?" Nomor 6. Ning Si sedikit takut setelah mendengarnya, itu sebenarnya nomor 6. Platinum Palace terpecah menjadi beberapa tingkatan. Yang terbaik tidak diragukan lagi nomor 8, tempat Evil Demon King Lu tinggal. Ada sebuah danau dan taman di belakang, dan bahkan lapangan golf pribadi, itu mengambil sebagian besar wilayah daratan. Yang berikutnya adalah tempat tinggal Lu Jingli, nomor 7, dan pada tingkat yang sama adalah nomor 6. Tidak ada yang tahu siapa pemilik nomor 6 itu, yang akan berpikir bahwa itu adalah orang ini, Jiang Muye. Melihat bahwa Lei Ming hendak berbelok ke kanan, Ning Si tanpa sadar membuka mulutnya untuk mengingatkannya, "Ah, Ming Ge, jangan mengemudi ke arah itu, jalan itu terhalang." "Bagaimana Anda tahu jalan itu diblokir?" Jiang Muye segera bertanya. Jantung Ning Si berdebar, tapi dia bertindak tenang di permukaan dan memutar matanya ke arahnya. "Apakah kamu tidak melihat tanda peringatan di sana?" Sebenarnya, jalan itu dihancurkan oleh ahli waris kaya yang mabuk, dan dia melihatnya sendiri kemarin. Jiang Muye melirik tanda, "Road Under Maintenance," di tepi jalan dan membuat suara persetujuan. Ning Si diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia memiliki alasan yang sah untuk tinggal di Luting Kiau, menjelaskan itu akan merepotkan, ditambah lagi akan sangat sulit untuk mempertahankan kepolosannya. Mengapa tidak menghemat masalah di mana dia bisa? Ketika mereka mencapai tujuan mereka, wajah Ning Si penuh dengan kepahitan tersembunyi. Dia benar-benar ingin menyelinap ke rumah dan memeluk harta karun kecil. Lei Ming turun dan bertanya pada Muye, "Seseorang telah menjaga kebersihan tempat ini, jadi kamu bisa langsung pindah. Lihat apakah Anda ingin tinggal di sini atau pindah ke apartemen yang telah diatur perusahaan. Jika Anda ingin tinggal di sini, mungkin agak merepotkan untuk bepergian ke sini dan kembali." Ning Si berpikir dalam hatinya, "Tolong jangan tinggal di sini. Bagaimana jika kita bertemu satu sama lain suatu hari nanti? Saya akan memikirkannya dan memberitahu Anda nanti." Jiang Muye melambai pergi dengan tidak sabar, melemparkan pandangan mendesak pada Lei Ming. Lei Ming menghela nafas sebelum melihat mereka berdua. Dia sepertinya tidak bisa berhenti khawatir ketika dia mengomel, "Kalian berdua, jangan tidur terlalu malam. Muye, jangan lupa kamu masih memiliki acara itu besok." Aku tahu. Jiang Muye hanya mengabaikannya, dan kemudian menarik Ning Si seperti bandit saat dia menyelinap ke dalam rumah. Lei Ming, dia sudah kehilangan semua harapan bahwa keduanya akan bisa bangun di pagi hari. Setelah memasuki rumah, Jiang Muye mengandalkan jari-jarinya seolah-olah dia sedang bersiap-siap untuk perang. "Jangan dengarkan omong kosong Ming Ge. Ning Si,
Malam ini kamu harus menemaniku selama 300 putaran perang. Aku ingin melihat apakah aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Ningsi meliriknya dengan jijik, hehe, lalu datang padaku. Anda telah menderita begitu banyak kekalahan di bawah tangan saya dan Anda masih berani menyemburkan kebanggaan seperti itu. Aku akan membuatmu memanggilku nenek. Dalam mimpimu, Anda akan menjadi orang yang memanggil saya kakek. Jiang Muye membenamkan kepalanya di dalam koper raksasa dan mencari-cari. Saya membawa kembali pengaturan terbaru dari luar negeri. Anda mendapat untung dari ini. Setelah mengatakan itu, dia menoleh padanya seolah-olah dia adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk bertahan. Kamu cepat dan cuci semua itu. Kau menusuk mataku di sini. Apakah Anda mencoba menggunakan ini untuk menurunkan semangat perang saya? Tak tahu malu. Saya tidak akan mengakui kehilangan saya katakan. Turunkan pantatku, aku harus menurunkan keterampilanku sendiri. Apakah Anda pikir saya menikmati penyamaran ini? Ningsi melepas wig tebal di kepalanya dan membuka kancing kerahnya. Ini praktis menyalahgunakan dirinya sendiri ketika mencoba untuk melukai musuh. Jiang Muye menyalakan TV layar lebar di ruang tamu dan mulai menghubungkan kabel. Saya punya pakaian di kamar saya, cari yang cocok untuk Anda sendiri. Cepat, cepat. Semangat pertarunganku sudah sangat lapar sehingga sulit untuk menahannya. Ningsi menatap penampilannya yang bersemangat tanpa berkata-kata. Orang lain akan menemukan beberapa cewek seksi untuk menggedor begitu mereka kembali ke negara asal mereka, tetapi orang ini, dia menyeretnya untuk bermain game bersamanya atau dengan penjahat, bahkan ingin dia bermain sepanjang malam. Dia benar-benar gila. Selanjutnya 64 pengunjung di malam hari.